By the way, hari ini kita first time ngelakuin podcast. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai atau mau bincang-bincang sama teman-teman kita tentang lifelong learning, yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Jadi pembelajaran itu nggak hanya ada di sekolah aja, bisa juga di kehidupan kita selama kita hidup. di sini aku Pida Dan aku Astrid. dan ada dua narasumber kita. Halo. Coba kenalin dulu dong nama kalian ke kamera. Halo teman-teman, kenalin aku Iza. Halo semua, aku Okta. Halo Iza, halo Okta. Gimana sih kabar kalian nih hari ini? Baik, sangat baik. Alhamdulillah kalau baik. Kalian lagi liburan Nataru ya hari ini? Udah Iya. mulai masuk musim liburan ya? Betul. Apa sih kesibukan kalian selama liburan ini, kan lumayan panjang ya, seminggu lebih. Kesibukannya apa? Kalau dari aku kesibukannya itu ya kebanyakan di rumah aja ya, jadi beres-beres di rumah gitu. Sama sih. Iya, kalau misalnya ada yang ngajakin main atau jalan ya jalan-jalan pergi gitu, main gitu aja sih ya. Kalau kamu apa gimana? Ya karena lagi liburan mungkin bisa sama ya, lebih banyak waktu di rumah gitu kan. Ya paling kalau ada acara-acara juga pergi. Oh gitu, berarti sama-sama lagi di rumah ya. Sama sih, kita juga lagi di rumah aja Iya. ya. Karena lagi musim hujan juga kan, Iya, jadi kita nggak bisa kemana-mana, bingung kemana-mana hujan. Oke, aku penasaran nih, kalian kan mahasiswa ya berdua. Iya. Aku mau nanya dari sudut pandang kalian yang berbeda, kenapa sih kok kalian mau gitu buat nerusin pendidikan ke perguruan tinggi? Kan kita udah sekolah SD 6 tahun, SMP sekitar 6 tahun, 12 tahun baru kita ada sekolah. Kenapa kalian masih pengen belajar lagi di perguruan tinggi? Coba dari Iza dulu boleh. Oke, kalau dari aku kenapa pengen lanjutin, sebenarnya dari awal emang belum ada niat buat kerja ya, masuk ke dunia pekerjaan. Jadi emang lanjut aja ke belajar lagi ke perguruan tinggi. Dan di situ ngerasa kayak ternyata pembelajarannya tuh beda loh di sekolah yang udah kita rasain selama berapa 12 tahun itu, kayak beda banget. Vibe-nya juga beda. Jadi ya kerasanya berbeda aja, jadi bersemangat lagi, kayak pengen cari tahu lagi apa sih isi belajar dari perguruan tinggi itu, apa sih bedanya, jadi mencari tahu gitu. Gitu ya. Coba kalau dari sudut pandang Okta. Kalau sudut pandang aku pribadi gitu kan, karena pendidikan itu kan sangat penting gitu kan. Dan setelah SMA itu belum ada kegiatan juga, cuma kan emang ada arahan dari keluarga lanjutlah kuliah gitu kan. Karena sebagaimanapun apalagi zaman sekarang ya banget, pekerjaan yang utama itu S1 gitu kan. Nah itu sih alasan kenapa kita harus lanjut pendidikan. Aku setuju sih sama jawaban dari kalian berdua tentang alasan kalian memilih lanjut ke perguruan tinggi. Nah itu juga jadi salah satu tema kita, yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Salah satunya adalah dengan kuliah kan. Nah aku mau nanya nih ke kalian, pandangan kalian terhadap pembelajaran sepanjang hayat itu gimana sih? Oke, dari aku ya, pandangan aku itu emang pembelajaran itu kan sangat penting ya, apalagi kan dalam pendidikan itu nggak memandang dulu gitu ya, maksudnya mau itu gender ataupun usia gitu kan, mau sangat diperlukan, apalagi di masyarakat sekarang itu dengan perkembangan teknologi justru malah lebih gampang untuk didapetin pendidikan, karena pendidikan itu kan nggak harus di sekolah, universitas gitu juga kan. Nah, aja sih buat saya. Kalau dari Iza gimana? Kurang lebih sama kayak si Okta ini. Jadi kalau menurut aku pandangan pendidikan atau pembelajaran sepanjang hayat itu kita bisa tahu apa aja yang hal-hal apa aja yang kita nggak ketahuin, walaupun itu nggak di dalam pembelajaran. Misalnya kayak kita ingin mencari tahu tentang ide-ide, tentang kayak gimana sih kita jualan, kayak jualan kan Gen Z sekarang kan banyak banget yang jualan gitu, entah dari digital teknologi gitu kan. Nah itu kita
juga harus cari apa, kita belajar, kita cari tahu gimana prosesnya, gimana cara menyebarluaskan produk kita atau ide jualan kita tuh ke semua masyarakat biar tahu gitu, itu tuh jualan kita emang dijual gitu, biar ada yang beli juga. Itu sih contohnya. Kamu bahas-bahas soal jualan, kamu jualan juga nggak sih, Iza? Iya, kebetulan emang sebenarnya bukan aku yang jualan tapi kakak sih gitu, jadi ngebantuin aja, ngebantuin nyebarin jualannya gitu. Bukan ngebantuin habisin makanannya. Iya. Itu juga sih sedikit aja. Oke. Tuh. Nah, aku pengen tahu deh, kalian selain belajar di kuliahan, ada nggak sih kalian pernah pengen belajar sesuatu itu tuh karena kebutuhan kalian gitu, jadi bukan karena tugas? Pernah nggak kalian ngerasa butuh belajar? Kalau Mbak Iza? Oh, kalau dari aku ya, kebutuhan buat belajar gitu. Kalau aku, iya, karena waktu itu kemungkinan karena aku masuk jurusan yang sosial gitu ya, lingkungan sosial gitu, ketemu banyak orang, berbincang-bincang sama banyak orang, jadi tuh aku butuh yang namanya bisa beradaptasi gitu. Gimana caranya bisa beradaptasi, bisa berbincang, bisa ngobrol sama orang lain dengan baik. Jadi first impressionnya tuh nggak bikin kita jelek gitu. Jadi belajar buat kayak gitu aja, belajar buat bisa beradaptasi. Kalau dari kamu, Apa tadi pertanyaannya? kamu merasa butuh belajar karena itu kebutuhan, jadi bukan karena tugas dari kampus aja gitu? Oke, jadi kan belajar itu kan nggak ke arah apa namanya pendidikan aja ya, kayak kuliah kampus. Cuman kalau kita keluar dari dunia pendidikan, pasti kita banyak banget namanya proses pembelajaran. Apalagi kalau kita misalnya mau kerja jadi guru gitu, mau jadi pengusaha juga, itu kan diperlukan namanya belajar gitu ya. Nah, dari pengalaman aku sih, kalau belajar karena kebutuhan, mungkin kebutuhannya itu adalah pengalaman gitu kan. Aku butuh nih pengalaman aku sama salary, mungkin ya gaji gitu kan, ya buat sehari-hari lah gitu kan. Nah, jadi kalau belajarnya mungkin aku baru mengenal dunia kerja gitu kan, mereka Mbak Nisa gitu juga, dia kan belajar gimana cara, mungkin sama kayak Iza ya, beradaptasi di lingkungan yang sebelumnya kita belum pernah di situ, itu kan kebutuhan juga. Tuh. Terus belajar gimana kita melihat sisi pandang selain dari pandangan kita, tuh ngobrol sama orang lain, gimana cara orang lain bisa akrab sama kita melayani orang lain dengan baik, itu kan juga proses pembelajaran itu kan. Itu aja sih. Makasih banget loh jawabannya. Ya, kebutuhan belajar itu banyak hal ya, Banyak. salah satunya itu tadi kayak kamu Betul. jadi barista ya. Iya. Itu kan skillnya nggak di kuliahan kan, Iya. nggak ada di tugas kita sebagai mahasiswa. Dan itu kamu belajar training sendiri Iya, di betul. tempat kerja kamu. Kayak makasih banget ya jawabannya. Oke, lanjut ya. Aku mau nanya tentang skill. Menurut kalian, skill apa sih yang penting banget? Tapi skill ini tuh nggak diajarin gitu di kelas. Tapi menurut kalian tuh penting banget yang harus kita punya. Kalau dari aku, skillnya itu mungkin peka kali ya, peka terhadap sekitar gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak peka terhadap sekitar, maksudnya belum bisa ngerasain, belum bisa peka gitu. Jadi kita kayak kebingungan sendiri jadinya. Jadi maksudnya misal lagi di situasi serius, terus kalau misalnya aku belum tahu ini tuh lagi ngapain sih gitu, kok pada diem-diem gitu kan, jadinya kayak aneh gitu. Mungkin orang lain yang di situ juga ngerasa kayak ini orang gak tahu situasi banget sih kayak gitu. Jadi menurut aku peka terhadap sekitar sih yang harus ada gitu. Yang harus dipunya Iya, gitu. yang dipunya. Ya, betul. Setuju sih aku sama si Iza kan. Tapi selain dari kepekaan itu juga mungkin udah diajarkan di pendidikan juga, di kampus, di kelas depan, tapi mungkin nggak
empati sama simpati itu sih. Sedangkan sebagai kita juga kan manusia juga kan, mungkin berkaitan juga sama yang bisa bilang gitu. Jadi emang sangat berpengaruh, apalagi attitude gitu kan. Kita emang di kelas juga udah diajarin attitude, tapi kayak seperti kedisiplinan, norma tama yang lebih tua kayak guru, dosen gitu kan. Nah cuman sebagaimana attitude dengan orang lain tapi yang di luar gitu, karena kita nggak bisa kayak kita yang sama teman kita yang belak-belakan gitu kan, nggak bisa kita sama orang lain yang baru kita kenal gitu. Jadi kayak gimana sih sikap dan attitude kita sesuai tempat gitu. Menyesuaikan. Iya betul, itu aja sih. Skill empati juga terpenting. Iya betul, ada empati. Gimana pun juga kita ini kan manusia ya, hidup Iya. harus saling nolong menolong. Iya. Gak mau kan kita mati nanti dikubur sendiri, nggak mungkin kan. Iya. Nah terus aku mau nanya berhubungan dengan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, tantangan kalian ini untuk terus belajar itu apa sih selama kalian di kehidupan ini? Oke, dari aku jujur dari pengalaman aku mungkin tantangan aku belajar ya bahasa Inggris gitu, karena bagaimanapun itu padahal penting banget ya, apalagi di setiap semakin melangkah tuh bahasa Inggris tuh semakin sangat dibutuhkan gitu ya. Terus selain bahasa Inggris juga tantangannya sebenarnya beradaptasi, karena kan gak mungkin kita belum kenal lingkungan ini terus kita tiba-tiba so akrab gitu, nggak mau nggak bisa kan gitu kan, kita harus belajar juga gitu. Jadi bisa tambahin gitu Ya sama kayak Deborah juga, tapi kalau dari aku tantangannya mungkin di diri sendiri ya. Iya, aku juga soalnya. Di diri sendiri. Kalau dari aku ya tantangan diri sendiri. Kayak aku kan orangnya tipenya nyantai. Nah, nyantainya itu tuh kayak ke bawah. Misal ada tugas gitu. Deadline-nya misal seminggu. Nah, aku tuh tipe yang nyantai sampai nggak ingat kalau ternyata ada deadline tugas. Alhasil ya aku panik sendiri dong ngerjainnya gitu. Jadi tantangannya tuh ya diri sendiri gitu. Kenyantaiannya sama ngerasa magernya gitu. Sama apa yang dibilang Deborah, adaptasi gitu. Itu aja. jadi kita nggak bisa semena-mena ke tempat baru gitu, kita juga harus melawan diri kita, kebiasaan hidup kita. Benar-benar ketemu orang baru, kita harus yang jeleknya tuh jangan diunjukin dulu, nggak sih, kayak jaga image dulu lah gitu ya kan, kayak gitu aja. Karena emang jujur ya, diri sendiri tuh emang benar-benar musuh terbesar ya. Bener Musuh banget. buat ngelawan diri sendiri tuh emang benar-benar susah banget gitu. Rasa malesnya, rasa semuanya yang ada di diri kita tuh emang susah banget kan. Gimana caranya buat kita ngehadapin diri kita sendiri biar nggak kayak gitu. Kan balik lagi ke diri kita. Iya. Kalau kita mau maju ya kita harus maju. Nggak bisa kita duduk diem di tempat tapi kita mau maju gitu. Berarti ya kita sama-sama mungkin benahi diri kita sendiri ya buat ngelawan rasa itu, menentang gitu, rasa malesnya gitu. Biar kita bisa lebih maju. Betul. Masa mau jalan tempat aja kan nggak mungkin ya, apalagi perkembangan zaman kan kayak sekarang aja internet makin ini kan maju. Iya. Mau nggak mau kita belajar lagi. Semakin mudah juga sih apa yang kita mau cari gitu kan, tinggal searching Iya. aja. By the way aku mau nanya nih tentang role model. Kalian ada nggak sih punya role model yang bikin kalian tuh semangat buat terus belajar, semangat buat terus berkembang gitu? Ada nggak? Coba dari Liza dulu. Oke, boleh. Kalau dari aku, karena aku suka nonton ya, terutama nonton anime gitu. Aku ada role model. Dia tuh karakternya tuh dari awal tuh dia apa sih namanya, dikucilin gitu loh sama satu desa gitu. Karena dia tuh punya kayak bisa dibilang sebuah kutukan yang bisa ngebayain satu desa itu. Tapi itu dia tuh nggak gampang nyerah gitu loh. Dia tuh ngebuktiin kalau dia tuh suatu hari nanti bisa jadi orang yang penting gitu. Kita sebut namanya Naruto. Gitu. Dia kan cita-citanya kalau di kita jadi presiden. Kalau di sana tuh dibilang Hokage. Nah dia tuh belajar, dia tuh ngebuktiin kalau dia tuh bisa gitu tanpa
dibilang aku tanpa apa, jika dia punya kutukannya itu dia bisa belajar buat ngendaliinnya supaya nggak ngebahayain itu desanya kayak gitu. Jadi motivasinya tuh ya nggak gampang nyerah buat belajar gitu. Sama ada satu lagi, ini grup K-pop sih ya, baru debut kok ya, kalian pasti tahu ya, lagi rame gitu, namanya Cortis tuh nama boybandnya. Dia tuh debut, mereka tuh kelahirannya tuh 2005, 2008, 2009. Nah, Masih muda banget. iya masih muda banget. Nah, mereka tuh mereka tuh ngebuat aku terinspirasi bahwa mereka aja masih muda tuh semangat jadi idol, jadi semangat buat belajar gitu, semangat ngeinspirasiin orang-orang lain gitu juga. Terus mereka kan bisa bikin lagu, bisa nari gitu, bisa jadi produser di lagu-lagu lain. Jadi tuh ngebuat aku kayak mereka tuh kayak jenius banget, masih muda gitu. Jadi kayak nggak mau kalah gitu, kayak walaupun aku di atas sama mereka, jadi ngerasa kayak aku harus bisa juga tapi versi diri aku kayak gitu. Itu aja kalau diri aku. Kalau Akta sendiri siapa role modelnya? Kalau aku sih jujur kakak aku ya. Kan aku kan 6 bersaudara gitu kan. Nama aku kakakku yang ketiga. Kenapa? Pokoknya kayak setiap lagi kayak down karena banyak tugas gini-gini, aku paling kayak ngeliat dia sih perjuangan dari dulu. Apalagi kan katanya enggak, sharingannya kan zaman dulunya dia sama zaman aku ini kan beda ya didikannya. Kayak zaman dulu tuh kayak lebih keras gitu kan. Cuman tuh dia aku ngeliatnya kayak tahan banting gitu. Terus juga dia itu sama kayak aku kuliah kerja gitu. Jadi makanya aku tuh termotivasi kayak aku tuh kayak kuliah kerja gitu. Selain karena dapat yang tadi aku cerita kebutuhan aku, kayak selain pengalaman sama biji juga gitu kan. Ya aku kayak pengen deh kayak kakak gitu deh. Kayak ada kesibukan aja gitu. Tapi karena udah ngalamin juga kayak capek ya gitu loh. Tapi iya, apalagi dengan tugas-tugas bukan berbagi dengan di tempat kerja yang nggak sesuai sama jam kampus, misalnya bentrok gitu kan beda-beda ya tuh. Nah terus aku ngeliat dia kayak rezekinya apa yang dia tabur itu yang dituai gitu kan. Jadi kayak banyak banget sih rintangan yang mungkin dia kan seri-seri juga sama aku, rintangan-rintangan yang dia lalui dari misalnya keluarga, larang-larangan gitu kan. Terus kuliah juga, tempat itu sedikit cerita juga, itu dia sempat menunda kuliahnya gitu kan demi kayak buat kerja gitu kan. Dan syukurnya dia itu PNS sekarang gitu kan. Jadi kayak aku ngeliatnya bukan dengan hasilnya gitu ya, tapi kayak ketahanan bandingnya dia itu keren banget sih gitu. Tapi di saat dia lagi sulit dia tetap ngandelin Tuhan gitu. Itu sih udah paling oke. Tapi kalau di dunia entertain ya aku paling suka tuh kayak Felicia, terus Yuki Kato gitu. Aku lebih suka ke itu Jerome Poli. Selain mereka bisa bergaul, mereka juga berprestasi dengan bidang masing-masing kan. Itu sih yang paling aku jawab aja sih. Rock ini juga ya, dia usahanya banyak kan, Iya, ada Menati itu juga bisnisnya banyak. kerennya dia itu bukan cita-cita ya. Jadi dia punya goals dari dulu dan tercapai gitu di masa Jadi yang prosesnya sekarang. bisa ngebuat hasilnya. Pasti kan dia juga tahan Gitu. banting juga ya. Iya, benar. Ya kita semoga bisa lah ya lewatin tahan banting dari. Amin. Ya, semoga goals kita juga bisa tercapai Iya. kemudian harinya. Aku mau cerita, aku juga punya role model. Kalian tahu nggak Zahid Ibrahim? Aku konten kreator. Iya, Aku kurang. tapi emang awalnya dia dari YouTube, nah terus sekarang mulai nih di TikTok. Tapi kan jarang yang tahu deh, aku mau kasih tahu. Bentar ya, aku cari dulu. Kalian pokoknya harus lihat konten dia, tuh bagus banget. Aku tuh suka sama dia. Dia suka ngebahas tentang apa? Kehidupan, kayak Tentang dia kehidupan. kasih lihat progres dia gitu. Jadi kayak nginspirasiin kita Iya. yang nonton gitu. Nih. Oh. Jadi coba kontennya agak nyeleneh, nggak tentang pembelajaran lagi gitu. Dia nyari review katanya. Dia itu awal aku suka sama dia itu dari pas aku gap year. Dulu kan aku gap year ya. Nah, aku tuh kayak kehilangan semangat gitu. Terus aku nemu muncul
YouTube dia yang ngebahas kayak 5 kebiasaan hidup dia yang merubah dia jadi gini-gini gitu. Nah pas aku liatin, aku dengerin cerita tentang dia, maksudnya dia gap year juga. Gap year-nya itu dia tadinya tuh udah sekolah di ITB ya kalau nggak salah. Nah terus karena dia ngerasa nggak cocok, terus dia pindah, dia berhenti, terus akhirnya dia kuliah di luar negeri. Dan aku tuh ngerasa kayak padahal dia udah dapetin ITB loh yang bagus gitu, tapi dia karena ngerasa emang gak cocok, berarti dia tuh kayak mempertahankan harga diri dia banget gitu loh. Kalau bukannya sesuai sama dia ya enggak gitu. Terus aku juga suka dia tuh kayak motivasiin ya itu tadi, dia tuh banyak banget perubahan-perubahan dalam hidup. Jadi tuh dia bikin konten kayak aku mau berubah dari tampilannya gitu, dari yang tadinya agak kusam gitu. Terus dia bener bikin konten, dia suka mulai rajin cuci muka, skincarean, terus ditunjukin sama dia ke sosmed kalau dia tuh udah ada perubahan. Jadi tuh aku ngerasa kayak dia tuh bukan hanya motivasiin doang, tapi dia tuh emang ngasih unjuk perubahannya. Jadi kan kita percaya ya. Terus satu lagi yang bikin aku suka sama dia, aku sama dia tuh sama-sama introvert. Jadi aku punya banget role model yang introvert. Dia tuh nggak punya banyak temen. Sesama konten creator aja enggak gitu. Biasanya kan kalau konten creator tuh suka saling ketemu gitu. Nah dia tuh enggak. Dan baru-baru ini sih akhir-akhir ini dia ketemuan sama beberapa konten creator. Dia tuh introvert, kayak dia suka bikin konten gini loh, kayak ada taman gitu kan di luar negeri, ada taman sepi gitu, terus dia sepedahan di situ sendirian, terus baca buku. Kayak aku pengen loh hidup kayak gitu, kayak tenang banget. Aku ngeliat, oh iya sama banget nih aku sama dia gitu. Aku jadi makin suka gitu. Sekarang aku masih ngikutin dia, dan dia udah beberapa negara gitu. Dia tuh sering jalan-jalan traveling sendiri ke negara India gitu, kadang ke mana lagi ya, pernah Jerman. Nah kalau nggak salah dia tuh kemarin kuliah di Jerman, lanjutin studi di sana. Terus pokoknya itu sih aku seneng banget sama dia, sampai sekarang masih ngefans banget karena kehidupan dia itu yang bikin jadi motivasi aku. Seru banget ya ceritanya kalian. Jadi role model itu tuh penting banget ya buat kehidupan kita, buat gimana sih biar kita buat kita grow up, buat kita berkembang, biar kita tuh nggak stuck di tempat aja gitu. Kayak tadi dia punya Liza punya role model sendiri, Okta juga, Asyid juga tadi punya. Kamu gitu. ada nggak, Bel? Kalau aku ada sih jujur, tapi dia konten creator juga, sama dia perempuan. Hebatnya dia tuh perempuan kalau dibilang aktivis, lumayan aktivis, karena dia ini lulusan psikolog perempuan, dan benar-benar omongannya tuh yang pembawaannya tuh enak banget gitu. Kita yang ngedengerin tuh pasti kayak langsung suka gitu sama pembawaan yang dia bawa gitu. Nah ini namanya tuh Kak Sherly, kalau kalian tahu ya, kalian boleh searching aja di TikTok, pokoknya ada namanya Kak Sherly. Itu tuh bener-bener bagus banget konten-kontennya gitu, tentang psikolog juga. Pokoknya aku sih rekomen banget buat kalian nonton itu ya. Udah kayaknya aku pernah tahu deh, Sherly ya. Sherly. Dia itu suka ikut podcast orang, terus video-video itu dipotong-potong gitu, kayak ada kata-kata yang bagus gitu. Dia nggak sih sering muncul di TikTok, cuma aku belum pernah ikutin yang kayak nontonin podcastnya secara penuh gitu sih. Aku sering ngeliat ya potongan-potongannya, tapi emang bagus-bagus sih kata-kata dia. Dan dia juga kalau ngomong tuh kayak cetus banget gitu. Iya, tapi tegas, tapi nggak yang ngilangin wibawa dia sebagai perempuan gitu. Keren banget sih dia. Kita udah ngomongin soal role model ya, banyak banget. Nah aku mau nanya nih, kalau menurut kalian belajar itu bakal selesai nggak sih ketika kalian lulus wisuda, atau kalian bakal terus-terusan belajar setelah kalian udah lulus dari kuliah ini? Kalau dari aku, kalau belajar itu emang nggak hanya sampai wisuda aja, tapi harus terus aja, walaupun nanti kita udah tua nanti gitu. Kita tetap, kalau misalnya cuma kan wisuda itu cuma jatuhnya sebuah capaian kelulusan, kayak sekolah aja. Kita udah lulus sekolah, misalnya kita udah lulus SD, kita SMP, terus kita udah lulus SMP, SMA, terus SMA kuliah, terus kuliah kita bisa nyari aktivitas kegiatan lainnya, mungkin dengan ngadain seminar, webinar kayak gitu, dengan memberi
menanyakan motivasi tentang apa sih yang udah kita capai selama belajar di masa-masa kita kayak gitu. Kalau dari aku ya. Betul sih, setuju juga gitu kan, apalagi kan kata belajar itu nggak akan pernah habis gitu kan. Apalagi di saat nanti kita jadi orang tua gitu kan, pasti kita bakalan belajar mendidik anak, ngurus anak, belum lagi ngurus anak sambil kerja, belum lagi ngurus anak, kerja, ngurus rumah, terus ngurus anak, kerja, rumah, suami gitu kan. Itu kan udah job desk, bisa dibilang setiap ada job desk misalnya ART lah gitu kan, pegawai bisa gitu kan, itu udah dikuasain sama orang tua gitu kan. Nah terus selain orang belajar sebagai orang tua, kita juga nanti di tahap perkembangan usia kita lanjut lagi nih, kita juga belajar lagi gitu, lebih belajar ketahanan banting. Karena kan sebagaimana kita kan apa tuh namanya bakalan beda gitu ya ke lingkungan yang selanjutnya, ke jenjang selanjutnya gitu kan. Gak mungkin kita nanti misalnya di dunia kerja pas di lapangan, enggak mungkin lagi yang diajarin di kelas itu bakalan sama di dunia lapangan itu. Kita kan butuh proses lagi, belajar lagi ya, gimana kayak belajar gimana kita mengenal dulu nih di lingkungan kita yang akan di situ tuh gitu kan. Terus kita juga menyiapkan rancangan juga kan tuh, jadi biar nggak terlalu grogi, biar nggak kelihatan pelangap gitu juga kan. Itu kan misalkan proses belajar gitu kan. Terus selain itu kita juga belajar ini mempersiapkan diri kita juga nanti kan, lebih mempersiapkan emosi, kontrol diri kan, ke jenjang nanti mungkin kalau kita ketemu calon suami gimana, kita perlu belajar juga kan. Jangan jadi wanita bodoh yang menerima cowok catat hanya janji doang gitu kan. Kan itu semua butuh proses belajar. Nah, jadi kesimpulan dari aku itu, belajar itu nggak akan ada habisnya. Belajar nggak cuma tentang pengetahuan saja gitu kan. Ngurus anak itu juga sebuah belajar. Terus nanti di dunia pekerjaan kita juga belajar di bidangnya masing-masing gitu kan. Kan nggak mungkin yang dari kelas diomelin namanya kamu ini nggak kerjaan bagian, beda lagi ya gitu ya. Jadi sih itu aja seperti dari aku ya, tambahan. Apalagi kalau misalnya zaman tuh berkembang, jadi teknologi makin canggih. Nah mau nggak mau kita belajar lagi supaya tidak ketinggalan era itu, zaman itu tadi. Karena kan karena kan kita juga tahu sendiri ya, banyak konten kreator tuh yang tadi kalian itu juga udah mengungkapkan, membuktikan lah ya itu gimana cara dia memanfaatkan teknologi mencari cuan, mencari bikin yang jadi terkenal gitu kan. Itu juga termasuk belajar. Kalau misalnya kita nggak belajar, kita bikin video yang viral juga ya kan, belum tentu viral. Apa sih tujuan dari video kayak gitu, nggak tahu gitu. Jadi kayak udahlah, belajar tuh emang nggak mandang apa-apa, mau usia berapa. Anak kecil aja sekarang jadi gampang kan ngelakuin itu. Kalian tahu Ken nggak sih? Tahu Ken lulus. Terus abis Ken itu AB juga. Kan kalau AB itu kalau kata netizen ya, AB itu anak IPS, Ken itu anak IPA gitu kan. Nah itulah pentingnya juga upgrade sebagai orang tua ya, mendidik anak mengikuti perkembangan zaman. Jadi kayak cara mendidiknya itu ya janganlah dibawain ke zaman dulu yang pakai kekerasan fisik gitu. Ya itulah belajar, makanya kan belajar tuh nggak ada sampai habis-habisnya. Benar banget. Jadi jangan berhenti untuk belajar guys. Karena presiden aja masih belajar. Tadi kamu kan bahas Ken ya. Iya, betul. Aku tuh pernah ngikutin namanya Ken juga tuh. Dia kan dari yang suka sama Pokoknya aku ngikutin dari situ. Terus ternyata pas aku lihat ya di kehidupan dia setelah menikah, dia parentingnya tuh bagus banget. Dia kan juga sering share di Instagram. Yang benar-benar keren sih menurut aku. Dari ibunya anak yang baik, anak yang pintar itu lahir dari ibu yang terus belajar, ya nggak sih? Iya benar. Kita juga harus gitu, kita juga pengen kan pasti anak-anak kita itu nanti kalau ada tugas yang susah pasti dia bisa ini nanti diajarin sama mamaku loh, bisa pengen kan. Makanya kita jangan pernah berhenti belajar. Belajar nggak mandang usia, nggak mandang gender, nggak mandang kaya miskin. Iya. Nah, oke, selanjutnya ya. Selain pembelajaran di kampus atau di luar kampus, kalian tuh lebih nyaman belajar lewat apa sih? Kalau misalkan lewat YouTube, misalkan
sambil mendengar, sambil menonton gitu, atau misalkan kalian ikut organisasi, ikut komunitas, apa misalkan kalian tuh belajarnya lewat kayak langsung praktek gitu. Menurut kalian lebih nyaman belajarnya tuh lewat apa gitu? Kalau aku karena udah ngalamin secara langsung pas zaman COVID ya, itu boring banget Zoom depannya gitu kan. Aku tuh tipikal paling suka belajar praktik langsung gitu. Praktik. Dibanding online. Jadi kalau online itu kan kita kan kayak nyatet lebih menggalinya emang lebih dalam sih, kayak pengetahuan. Misalnya kita tahu bisa si A ini kan, nah kita pasti bakal lebih dalam-dalam itu gampang gitu. Tapi kalau secara praktik apa yang kita mau kan ada tentornya langsung gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita salah atau kita kurang paham, secara langsung kita udah langsung tahu dari si tentornya itu. Karena kan tujuannya di posisi lagi gitu ya. Kita tuh misalnya ikut organisasi, misal di organisasi apa gitu kan, kita posisi lagi di situ tuh, jadi apa namanya peserta misalkan. Nah terus kita langsung mempraktikkan apa yang tentornya bilang itu kan. Jadi kalau kita salah atau apa, kita langsung menanyakan. Jadi aku tipe yang mempraktikkan secara langsung dibanding online gitu, dengan online gitu. Itu sih dari aku gitu. Isa coba. Kalau aku sama kayak si Okta, aku juga tipikal suka yang praktik, tapi juga suka belajar sendiri gitu. Tapi iya. belajar sendirinya tuh dengan versi aku, kayak misal lagi di tempat kopi gitu ya kan, belajar sendiri. Nah mungkin ya aku belajar di situ, tapi sambil mendengarkan lagu gitu, jadi lebih nyampe aja, lebih masuk aja gitu materinya atau pembahasannya. Tapi kalau praktik juga sama kayak si Okta, kayak lebih enak juga kalau misalnya kita ada yang nggak tahu bisa langsung ditanya langsung gitu, nggak yang kalau misalnya secara daring atau online gitu ya kan, kita malu juga ya nggak sih buat nanya gitu, kayak mau nanya takut gimana gitu. Jadi nanti aja deh nanya, pasti kayak gitu. Kalau aku sih itu aja. Berarti kalian lebih condong kalau misalkan mau belajar hal-hal baru tuh mending langsung ada orang di depan, nggak yang melalui langsung ada contohnya. Iya, langsung ada contohnya. nggak Karena kan yang- tujuannya kita udah langsung didapat ya gitu. Berarti nggak nonton kayak misalkan video edukasi di YouTube gitu, Iya. enggak gitu ya? Aku kurang sih. Oh, kurang. Takutnya kalau misalnya disuruh nonton itu buka yang lain, Iya. tonton yang lain, ke distract-nya gampang banget soalnya. Iya. Kecenderungan malas sosmed. Iya. Cetan. Kan Jadi kita scroll. Iya, kelemahan media sosial tuh gitu ya. Iya. Jadi mending kita langsung turun aja gitu ke lapangan, misalkan ikut komunitas, ikut organisasi, kan jadi kita juga bisa langsung bersosialisasi juga kan sama orang gitu, nambah relasi juga. tapi emang sangat manfaat juga sih pembelajaran online kayak gitu. Bisa juga sekarang TikTok, Instagram tuh yang edukasi kan bisa itu sebenarnya sangat membantu, apalagi kalau kita mau menggali-gali gitu ya. Cuman tergantung dari tujuan apa yang kita mau cari gitu sih. Terkait pertanyaan dari Vida tadi kan dia nanyain aplikasi apa nih. Aku mau cerita, aku punya kebiasaan belajar dari salah satu aplikasi, yaitu MySkill. Kalian tahu nggak sih? Seperti pernah tahu Yang hijau-hijau gitu. iya. Di situ banyak pembelajaran, kayak dia belajar tuh dari dasar banget, cuma emang berbayar. Tulisannya mah agak mahal gitu ya, tapi kalau nyari voucher di Twitter itu tuh bisa dapat diskon sampai 12.000 gitu per 3 bulan, per sebulan gitu. Nah aku biasa belajar dari itu. Nah tapi kendalanya kalau aku belajar dari situ awal-awal seneng nih, karena kan introvert gitu ya, maksudnya aku tuh seneng belajar sendiri di rumah gitu, kayak dalami pemahaman sendiri gitu. Nah aku tuh kadang suka ngerasa bosan tiba-tiba, kayak udah misalnya udah berjalan kayak semingguan aku belajar di situ, udah memahami video, terus tiba-tiba aku bosan. Nah aku mau nanya pendapat kalian, gimana sih cara kalian buat jaga konsistensi supaya kalian itu nggak gampang bosan ketika kalian belajar hal baru? Kalau dari aku, inget tujuannya apa aja ya. Tujuan kita belajar itu apa, misal kayak pengen bisa sesuatu, nah itu tuh harus fokusnya ke situ aja. Jadi lupain dulu yang hal-hal lain ya, fokus aja ke satu tujuan itu dulu kayak gitu. Kalau aku sih itu.
setuju sama Iza yang bilang. Cuman aku tipikal orang yang suka hal baru gitu ya, dibanding dengan kayak yang aktivitas sudah biasa gitu kan. Jadi aku lebih suka tantangan bisa dibilang. Jadi misalnya ke hal yang belum aku pernah tuh, aku pengen nih, aku pengen nyobain gitu kan, semangat, excited. Pokoknya aku tipikal orang yang excited bakalan belajar, sebagaimanapun untuk memahami, menggali di lingkungan itu ya gitu kan. Tapi dengan seiringnya waktu juga udah terbiasa gitu kan, ya bener sih pertanyaannya, emang ada rasa bosan gitu ya. Cuma kalau solusi aku sih sama kayak Iza juga tadi, pertama tujuannya satu itu ya, terus kedua mungkin merefleksikan diri dulu gitu kan. Oke kan namanya juga bosan ya, apalagi kita juga Gen Z gitu kan, butuh namanya hiburan, butuh healing. Ya healing, mau itu jalan-jalan, mau banyak makan, setiap orang beda-beda healingnya. Kadang cuma kayak makanan doang itu udah cukup jadi healing. Iya. Tidur doang kadang udah cukup jadi healing. Main PUBG juga udah cukup jadi healing. Main TikTok juga udah cukup healing, karena emang healing itu kategori maknanya banyak ya. Intinya kan kesenangan dalam diri gitu. Mungkin kalau udah kita memberi kesenangan diri kita gitu kan, mungkin kita bisa kembali ke laptop, kefokusan kita gitu kan, kembali lagi ke kebiasaan yang tadi kita lalui gitu kan. Mungkin buat istirahat lah sejenak, kembali. Intinya kita harus fokus dulu ya sama Benar, tujuan kita. Jangan Kita lupa itu. kita jadi kalau ada tujuan, kita pengen nih, kita pasti di misalnya kita belajar bahasa Inggris, kita pengen punya skor TOEFL di atas sampai 600, di atas 500 gitu. Berarti kita paling enggak kita harus fokus nih ke situ ya. Kalau misalnya kita tes belum sampai 500 atau 600, mungkin kita kayak harus belajar lagi gitu, dalamin lagi. Tapi jangan lupa istirahat juga tadi Iya. gitu, buat menetralkan. Biar nggak pusing kan ngomong kayak gitu. Iya. Kalau misalnya udah pusing tertekan, udah nggak mau ngapa-ngapain, kayak lepas aja itu tujuannya udah. Terus ingat juga jangan langsung menyerah gitu ya, misalnya kalau lagi, apalagi kalau misalnya nggak capek dari tujuan gitu kan, kita tuh kalau ya gitu langsung down, langsung pengen keluar, langsung pengen itulah banyak banget gadget-gadget. Tapi seringnya sih kayak gitu. Iya, ya itu yang pertama pertama tujuan, terus kedua itu ya jangan nyerah gitu kan, jangan gampang nyerah, tetap kuat gitu. Terus ketiga jangan lupa diiringi dengan waktu istirahat. Itu penting banget sih. Kalau nggak istirahat, badan tuh akan menunjukkan rasa capeknya, otak tuh bakal menunjukkan rasa capeknya, hati juga bakal menunjukkan rasa capeknya tersendiri gitu loh kan. Tanpa sadar, mungkin kita belum menyadari, tapi lingkungan tuh menyadari kayak, kenapa sih kok beda sih? Kenapa sih? Ya. Itu tuh, iya betul. Tanpa sadar tuh, oh berarti itu berarti kita tuh butuh istirahat. Oh, lanjut. Sebenarnya kalau menurut aku ya, bosan itu tuh manusiawi. Semua orang tuh pasti bosan. Kalau kita mau ngindari rasa bosan juga nggak bisa, karena bosan itu benar-benar manusiawi gitu. Tapi balik lagi ke diri kita, gimana cara kita mengatasi bosan itu? Apa kita bakal terus-terusan bosan? Apa kita menantang rasa bosan itu? Kan itu balik lagi kan ke diri kita sendiri. Oke, selanjutnya kalau ngomongin tentang perempuan yang pendidikan tinggi ya, gimana sih menurut kalian tentang omongan-omongan orang atau kan misalkan kayak tetangga-tetangga kan suka ngomong ya, kenapa sih perempuan sekolahnya tinggi-tinggi banget, ntar juga kan ujung-ujungnya ke dapur gitu. Itu kalian gimana sih nanggepin hal-hal yang kayak gitu? Kalau aku nanggepinnya ya justru sih harusnya jangan jatuh ya, karena kan jatuhnya kita loh yang lebih tinggi gitu loh. Karena mungkin kenapa dia bisa ngomong kayak gitu kan, kita nggak ada yang tahu pandangan dia, pengalaman dia juga kan, kita nggak bisa ngejudge juga orang yang ngomongin kita gitu. Cuman kalau aku nanggapinnya ya udah cuek aja. Cuman untuk bikin kita biar nggak jatuh, aku mikirnya kayak oh berarti ya udah gue tuh lebih tinggi gitu loh. Bukan untuk menyombongkan, tapi biar kita tuh nggak jatuh. Karena kan sebagaimanapun untuk menempuh pendidikan tinggi kan butuh usaha dong. Iya. Nggak mungkin cuman kita masuk, kita bayar, lulus kan nggak mungkin kan nggak mungkin kan. Jadi ya udah kita nggak apa-apa mendengarkan, tapi jangan sampai kita jatuh gitu kan. Bikinlah
mungkin bisa dibilang motivasi dalam diri ya gitu, biar nggak terlalu omongan itu bikin kita jatuh gitu. Ya berarti ya udah berarti lu nggak mampu gitu. Gua kan juga sampai sini, sampai ke jenjang perkuliahan tinggi kan juga butuh usaha, effort gitu kan. Nggak gampang. Iya, berarti wawasan gue juga bakal lebih tinggi daripada lu gitu kan. Nah cara lu terus kayak ya udah lihat aja anak lo yang sekarang misalnya kayak gitu kan. Terus, apakah diri kamu berhasil gitu kan, karena kan sedangkan tapi kan kita nggak boleh ngeremehin orang juga. Iya. Cuman itu balik lagi gimana buat membuat kita tuh nggak boleh dijatuhin sama orang, itu usaha kita. Terus kita udah bangun piramida nih tinggi banget gitu kan, terus cuma karena ada satu omongan udah ambruk kan, sayang sia-sia gitu kan. Terus juga kita harus menjaga attitude kita juga gitu kan, jangan sampai kita jatuh. Bisa, Benar, apa yang dibilang Deborah sama juga, setuju juga. Lebih ke tutup kuping aja kali ya. Iya, betul. Kalau misalnya dibilangin begitu ya disenyumin aja gitu, ditanggepin secara baik-baik gitu. Toh kalau misalnya amin gitu, kita berhasil gitu, kita melampaui ekspektasi dia yang bilangnya kayak gitu, terus dia ngeliat kita, terus dia juga termotivasi sama kita kayak ternyata wanita yang berpendidikan tinggi itu bagus banget loh gitu untuk jangka panjangnya juga gitu. Nggak ya kan untuk urusan, mungkin untuk urusan di dapur gitu ya, nggak semua wanita aja loh yang bisa. Lelaki itu bisa loh, maksudnya jangan ngelihat, jangan ngepatokin wanita atau perempuan aja yang harus ada di situ. Kalau misalnya ingin yang lebih baik, komunikasi berkembang secara bersama gitu ya kan, nggak usah ada rasa iri atau cemburu kayak gitu. Intinya mah lakuin aja yang udah kalian lakuin gitu, yang udah kita lakuin. Bener, kita udah ngebangun piramida gitu ya. Kalau misalnya kita dengar perkataan yang gitu terus jatuh, ya mau nggak mau dari nol lagi, bikin kita capek lagi gitu. Intinya kayak gitu. Terus tambahin juga nih, kalau misalnya kita sukses dengan usaha kita ya, kita kan kuliah pasti kan ada kegiatan samping, bisa kerja atau organisasi pokoknya mengembangkan kayak gitu. Nah kita tunjukin aja kalau emang kita udah sukses nih, nanti tunjukin aja dengan usaha kita bisa loh bayar ART. Emang cuman gara-gara pendidikan doang kita harus megang dapur gitu kan. Intinya kita bisa membantu orang yang membutuhkan pekerjaan gitu. Kita bisa ngebantu walaupun kita ngebantuinnya nggak harus banget ngebantuinnya, tapi dengan kita nyantai pun kita bisa ngebantu mereka kayak gitu loh. Iya benar. Kalau misalnya kita udah sukses, kita buka lowongan kerja, kita panggil aja itu yang ngomong. Iya benar. Bingkem dia. Iya. Kali kayak colek-colek. Masukin dong ordal. Poker dong. Iya pasti kayak gitu. Berarti kita balasnya lewat ini ya, lewat hasil kita gitu. Jadi kita nggak ngebales omongannya mereka gitu. Karena kalau kita ngeladenin, kita sama aja kayak orang itu kan gitu. Jadi kita mendingan diem, kita tunjukin nih kalau kita tuh nggak sama apa yang mereka pikirkan gitu. Tunjukin guys. Kalian pernah dengar gak sih, aku tuh keinget salah satu video di TikTok kayak gini, dapur kita sama dapurnya itu pasti beda. Ya, pernah lihat kan ya, dapur yang bagus sama dapur yang biasa. Bener. Bukan ngerendahin, cuma kayak ya dilihatlah kualitas Relate gimana gitu ya. kan. Relate banget ya. Iya. Nah, aku mau nanya nih, masih sama tentang tadi perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, tentang stigma itu. Nah, menurut kalian stigma kayak gitu tuh ngerem potensi perempuan nggak sih buat terus belajar? Kalau menurut aku kemungkinan ada yang berpikiran untuk berhenti mungkin ya. Ada juga yang kayak tadi yang udah kita bilang kayak diemin aja gitu, kita lanjutin aja gitu. Jadi kemungkinan untuk yang memikirkan kayak gitu sampai berhenti untuk ngejalanin pendidikannya, mungkin dia pengen ngetenangin diri dia dulu, kemungkinan gitu, kayak tenangin diri. Terus kalau misalnya udah, ayo bangkit lagi, tunjukin lagi kalau perempuan itu tuh bisa loh jadi pribadi atau manusia, individu yang
apa yang bisa menyamakan dengan mungkin dengan kesetaraan gender juga bisa Iya. menyamain gitu loh. Sama derajatnya Derajatnya sama sama, laki-laki. iya bener banget kayak gitu aja kalau dari aku. Setuju. Itu fakta dan emang lingkungan kita juga emang udah ada buktinya juga. Ya kalau misalnya yang diem aja ya terusin aja apa yang udah kalian lakuin gitu, gak usah dengerin gitu, tetap lanjutin pendidikan kalian, belajar kalian. Ya intinya ya semangat terus. Benar. Balik lagi kayak tadi yang mamanya Ken Kulus, Oh, iya. dia kan juga dia dari UI loh gitu, Hmm. terus maksudnya punya pendidikan gitu. Ya gimana kualitas anaknya juga beda kan, Iya, itu bener pintar banget. banget anaknya. Iya. Terus juga dari dia ngasih makan, masaknya juga beda. Iya. Jadi ya semangat terus aja, nggak akan sia-sia kok yang namanya belajar itu. Nah kalau misalkan tadi yang ngomong tentang sia-sia ya, aku penasaran nih dari pendapat kalian berdua. Menurut kalian pendidikan tinggi buat perempuan itu, misalkan ada stigma yang ngebahas tentang pendidikan tinggi buat perempuan itu tuh investasi yang sia-sia. Nah menurut kalian tuh kayak gimana tentang stigma itu, yang pendidikan perempuan yang sia-sia? Oke, menurut aku jujur stigma itu tergantung ke diri kita sendiri gitu kan. Karena sebagaimanapun kita nggak bisa mandang orang itu tuh melalui dari pendidikan gelarnya aja gitu kan. Karena sekarang apalagi gelar tuh gampang didapat ya. Iya. Jadi kayak kita nggak boleh merendahin kita juga karena dulu tuh udah belum tinggi gitu kan. Balik lagi juga setinggi apapun gelar, kalau emang attitude jelek itu bakal gampang jatuh sih. Lagi banyak banget yang beredar gitu secara fakta di konten-konten kreator gitu yang bersuara itu kan udah terfakta banget gitu ya. Cuman emang pendidikan itu sangat penting. Capailah pendidikan setinggi-tingginya. Tapi bukan untuk gaya-gayaan, seharusnya kalau dipilih dengan baik gitu ya. Karena gelar itu hanyalah gelar. Lu mati juga gelar lu cuma Nggak ada. Almarhum. Iya. Emang ada di sana deh. SPD kan nggak Iya. mungkin ini sampai ada SPD gitu kan Benar, enggak ya. betul. Apalagi disuruh yang minta gelar apaan lo? Oh lo S2 ini nih kita enggak ya. Karena kita semua di mata Tuhan itu sama. Jadi setinggi-tingginya gelar tergantung balik dari kita, apakah kita bisa memanfaatkan gelar itu untuk melangkah hidup kita lebih baik atau ya udah cuma buat pamer gitu. Gue kan udah capek udah kuliah gitu kan. Gue udah gelar segini nih, lu gelar itu aja gaya banget lo gitu. Padahal kita belum tahu potensi yang dimiliki setiap orang itu kan, kemampuannya, pengalamannya, wah pasti beda-beda. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, apalagi dengan orang yang bergelar ya. Kita nggak ada yang tahu masa depan. Udah, Za, tambahkan sih. Ya kalau dari aku apa tadi pertanyaannya, maaf aku. Stigma tentang pendidikan tinggi buat perempuan itu investasi yang sia-sia. Kalau aku stigma yang kayak gitu agak gimana ya, kayak kadang yang ngebikin stigma kayak gitu tuh kayak aku merasa kayak kok bisa sih, kenapa bisa pemikirannya begitu, kenapa bisa nyebut begitu kan. Kita bisa sampai di titik, misalnya titik puncaknya gitu, kita berhasil kan, mungkin aja ada kegagalan, nggak mungkin semua proses itu langsung jadi. Iya, mungkin ada gagalnya. Nah dari situ kita kan bisa belajar lagi, bisa ngeevaluasi lagi gimana ngebangkitin lagi, gimana cara kita supaya kita bisa berada di titik puncak itu lagi. Jadi untuk stigma itu kalau menurut aku sih kayak tolong dikurangin ya gitu, jangan kayak gitu. Nggak kasihan sih, lebih kayak agak sedih dengarnya gitu, kayak seolah-olah tuh perempuan tuh kayak harus gak boleh berpendidikan tinggi gitu. Zaman dulu kali ya. Iya. Yang boleh berpendidikan orang berduit. Ya lanjut. Ya setuju juga sih sama kalian ya. Berarti mungkin omongan-omongan yang kayak gitu, omongan orang yang wawasannya itu sempit, ya nggak sih, wawasannya tuh nggak luas gitu. Mereka cuma hanya memandang dengan sudut pandang dia aja gitu, dia nggak cari tahu kesana gitu. Ternyata tuh kalau perempuan pintar, punya pendidikan tinggi, pintar, itu tuh buat
buat kehidupan selanjutnya, buat nanti dia gimana cara ngedidik anaknya kan, gitu, gimana cara dia apa ya, berkomunikasi kalau misalkan terhadap keluarga gitu. Itu kan juga harus ada apa ya, ada ilmunya, ada apa, iya ada hasil belajarnya gitu. Iya, benar. Karena kan apa yang kita lakukan kan nggak mungkin begitu sia-sia ya. Iya. Pasti di balik usaha ada hasil yang apa tuh kalimatnya? Di balik usaha ya sudah itu memuaskan. Di Intinya balik mah, perjuangan gitu pasti ada hasil. iya. Walaupun usaha kita apapun yang kita lakukan itu cuma dianggap atau dilihat dari orang itu sepele kecil, tapi buat kita itu besar gitu loh, kayak bersyukur gue bisa belajar tentang ini gitu. Iya. Kayak gitu sih. Pencapaian orang itu kan beda-beda ya. Benar Ya, banget. sama aja pendidikan itu nggak akan sia-sia. Mungkin orang yang bisa lulus tepat waktu itu juga termasuk pencapaian juga. Makanya pendidikan itu nggak sia-sia. Pendidikan juga bisa mengubah cara pandang kita kan terhadap kehidupan, terhadap lingkungan. Iya. Cara kita mendidik anak juga beda loh pastinya. Mungkin nanti kalau anaknya nangis nggak bakal dimarahin, tapi dipeluk gitu. Kenapa deh, ada siapa yang nakal gitu, nggak apa-apa ya. Atau nggak gitu. pakai parenting ini dibiarin dulu anaknya biar Iya, dia dia kan parenting Memuaskan banget. egonya Iya, dulu. banyak banget belajar. Berarti kita kan orang tua yang ngerti bahwa Iya. setiap perkembangan anak tuh ada yang harus dilakukan, tapi ada juga yang emang itu udah tahapnya dia biarin. Nah, parenting apa, orang tua yang seperti itu tuh sangat apa, nggak mau apa, nggak tertinggal pendidikannya, belajarnya tuh nggak berhenti gitu. Iya. Apapun diusahain gitu. Nah, bahas-bahas soal parenting, apa namanya nih? Menurut kalian pendidikan itu penting nggak sih bagi seorang calon ibu dalam kehidupan rumah tangga? Menurut kalian gimana? Menurut aku sih jelas penting lah ya pendidikan bagi seorang ibu gitu. Karena sebagaimanapun nanti jika dia udah punya anak, anaknya kan bakalan sekolah gitu kan. Iya. Gimana caranya kalau misalnya kalau anak ini punya PR gitu. Misalkan seorang orang tua pengen banget yang terbaik untuk anaknya, pasti sekolah yang terbaik lah misalnya. Lah oke, ini anak udah masuk nih sekolah yang terbaik favorit misalnya. Terus kucuk punya parent, aku punya parent. Lah orang tuanya nggak ngerti. Iya. Yang ada kan ngerepotin orang lain gitu. Atau nggak pulang lagi biaya kan misalnya gitu ya, kalau fan aja nggak apa-apa gitu kan. Cuma kan maksudnya kan seorang anak masih butuh sosok orang tua. Karena kan orang tua bagaimanapun apa namanya panutan lah ya, rumah utama pendidikan anak itu kan adalah orang tua, keluarga gitu. Kayak dari orang tua yang belum dapat gimana anaknya gitu. Paling nanti anaknya bisa mendapatkan dari orang lain gitu, kayak mungkin yang kayak guru lesnya. Oke lah dia nggak dapat dari orang tuanya, dia bisa dari guru les, dari guru sekolah, teman-temannya gitu kan kasihan anaknya, anak yang seharusnya masih butuh perhatian orang tua itu kan termasuk perhatian orang tua ya gitu. Karena anak itu nggak cuma butuh finansial kan, nggak cuma butuh uangnya doang gitu kan butuh perhatian, kasih sayangnya yang nyata gitu loh. Oh iya, kata mamaku nggak boleh gini gitu, kata mamaku tuh harus begini loh gitu. Kalau anaknya semangat ya udahlah ya, nggak usah diomongin juga gitu. Oke, saya tambahkan Apa tadi pertanyaannya? Jadi keasikan dengar jadi lupa sedikit. pendidikan penting atau apa? Seberapa pentingnya menurut aku iya, sama kayak fakta penting banget gitu. Jadi kalau misalnya takutnya kalau misalnya orang tuanya belum bisa kayak misal kayak tadi anak ingin nanyain tugas gitu, minta diajarin gitu ya kan. Kalau misalnya orang tuanya belum bisa ngebantuin, bahkan kalau misalnya orang tuanya nggak mau berusaha untuk ngebantu dengan cara lain, mungkin tidak mengeleskan atau ya udah dibiarin aja, kayak ya udah coba tanya yang lainnya, atau nggak tanya teman kamu aja deh, atau nggak tanya guru kamu nanti aja gitu kan. Anak itu bisa berpikir kok orang tua aku kok nggak bisa dibantu ya gitu, kok malah nyuruh ke tempat yang lain ya, padahal kan kan itu kan orang tua gitu ya, misalnya yang udah ngelahirin kita, yang udah
ngajarin kita gitu, masa nggak bisa dibantu gitu. Jadi takut pemikiran anaknya itu yang jelek, yang dia memandang orang tuanya itu jelek tuh bisa kebentuk. Nah itu tuh bisa bahaya buat kalau dia udah gede nanti, dewasa nanti gitu. Apalagi kan gimana kayak kita pengen anak kita cita-cita tinggi, nah gimana mau tinggi mau tercapai gitu kan, kita aja orang tuanya ya ampun gitu, tidak bisa memberikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak itu. Tapi kita juga nggak boleh merendahkan pendidikan orang tua, meskipun masih banyak kayak pendidikan orang tua itu justru ada, kalian pernah dengar ini nggak sih, tinggikan derajatmu melebihi dari orang tua. Nah, pernah dengar kan? Nah, berarti itu kan pengen dari orang tua, pengen banget anaknya lebih dari orang tua. Apalagi secara yang bilang kita tahu lah banyak kayak misalnya kalian pernah dengar nggak yang bapaknya pemulung gitu, terus anaknya wisuda. Gitu. Berarti anak itu apa namanya? Yang berhasil itu ayahnya gitu. Iya, dapat parenting dari ayahnya meskipun emang pengetahuannya saya nggak ngerti gitu, tapi setidaknya dia mendapatkan perhatian, dukungan, itu lah yang sebenarnya dibutuhkan. Itu yang penting kan. Misal maaf ya, ayah nggak ngerti, mungkin bisa dikasih penjelasan sederhana mungkin dan anak itu oh iya mengerti kondisi lingkungan, kondisi ayahnya, kondisi ekonominya gitu, sehingga kan dia punya cepet-cepet oke gua harus sukses nih, gue harus kerja dapat duit biar bapak gue tuh bisa ngerasain apa yang sebelumnya bapak gue nggak ngerasain. Kan itu kan sebuah pencapaian kan untuk orang tua kan. Keren banget sih dong. Ya semoga kita bisa kayak gitu ya, amin gitu. Jadi itu sangat penting banget sih pendidikan. Iya, Benar. benar banget. Dibantu dengan teknologi juga sekarang berkembang. Kasian banget kalau orang tuanya kudit, aduh kasian anaknya. Ma ini aku nggak ngerti pencet mana gitu. Terus papa juga nggak ngerti dong, kan kamu sekolah ya, kamu bisa lebih tahu lah ya. Itu nggak salah-salahan. Intinya mah saling Karena nggak enak kan belajar kita lagi. jadi, maksudnya kita nggak mau ada di posisi itu, kayak saat anak nanya masa kita nggak tahu, kita malu banget dong jadi seorang ibu yang ditanya masa kita nggak tahu. minimal kalau nggak tahu ayo nak kita cari sama-sama gitu kan. belajar Dia solusi bareng-bareng bersama gitu. Itu ya nggak sih, itu penting banget pendidikan, bukan tentang pengetahuan kita nerapin ke anak itu kok harus gini kan nggak bisa karena berkembang kan waktu kan, caranya juga beda-beda gitu kan. Minimal kita ada komunikasi, perhatian saya gitu. Nah maaf ya, ibu tuh ibu nggak mengerti gitu, mending kamu ambilkan kamu sini, kita sama-sama buka YouTube atau Google gitu, kita cari sama-sama ya nah gitu. Kalau misalnya kamu masih belum ngerti juga, mungkin ibu bisa bantu sebisa ibu. Nanti kalau kamu masih belum puas, kamu bisa nanyakan di sekolah nggak apa-apa sama guru kamu, kan enak ya. Ya ampun. Jadi kebayang ya ke depan. Pengen cepet punya anak. Ya semoga kita bisa jadi ibu yang baik. Iya, jadi juga orang tua yang baik. ibu kan adalah madrasah pertama buat Iya. anak-anaknya. Bener banget. Dan pastinya apa namanya? Aku mau nge-share pengalaman ya. Jadi kan di rumah itu banyak anak-anak kecil gitu. Aku suka ngajarin dia soal ya pelajaran dia kan masih TK gitu ya. Kan masih muda, aku masih bisa. Nah, anak yang dari ibu yang bisa dibilang iya berpendidikan itu tuh beda gitu. Dia tuh cepet banget diajarinnya, cepet nangkep dan dia udah punya bekal dari ibunya gitu. Jadi kayak kan dia belum kelas, belum TK gitu. Aku tanya, kamu tahu nggak ini angka berapa gitu? Dia tahu. Ini angka 4 kayak gitu. Aku tahu soalnya dia kayak kursi kayak gitu, kata bunda angka apa gini kan kayak gitu beda banget. Itu paling tinggi Anak yang bisa dibilang orang tuanya bukan nggak berpendidikan sih, lebih ke kayak nggak terlalu ini sama anak gitu ya, nggak sering diajarin di rumah, jadi kayak dia nyerahin anaknya ke guru les aja gitu. Itu tuh beda gitu, dia tuh kayak apa namanya, ini angka berapa, lupa dede tadi berapa ya kata Umi tuh guru les gitu, dia cerita gitu. Beda banget kualitasnya. Terus juga ngajarin kayak anak tadi itu kayak lebih gampang gitu, lebih enak gitu. cara dia tangkapnya lebih cepat Iya, gitu ya. karena mungkin dari kecil udah diajak komunikasi, udah sering diajarin kayak sambil mungkin kayak baru setahun 2 tahun dia dikenalin kayak permainan dia tuh permainan sekaligus edukasi. Iya, beda benar. gitu, sama bukan main Barbie Terus apalagi kan kalau di usia-usia gitu ya ada pertanyaan-pertanyaan random kan. Iya, benar. Nanya-nanyanya Ini kenapa sih pohon tinggi gitu kan?
Gak mungkin gitu sih. Aku nggak tahu, cari sendiri soalnya tanya. Iya. Benar, sangat penting banget sebuah orang tua yang berpendidikan gitu. Oke, terakhir aku mau nanya pesan-pesan kalian buat perempuan-perempuan di luar sana yang pengen terus ke perguruan tinggi, pengen lanjut pendidikan, tapi mereka tuh kehalang ekonomi atau misalkan mereka nggak dapat restu dari orang tua. Boleh dari Riza? Oke, kalau dari aku pesannya kagum kan mereka pengen punya niat, punya usaha gitu buat lanjutin ke jenjang yang lebih tinggi. Terus juga pesannya pendidikan itu gak hanya harus dapat gelarnya aja, bisa dari mana aja, asal kita bisa mendapati ilmunya, bisa kita terapin gitu. Pokoknya dapat ilmunya aja itu udah bagus, udah cukup gitu. Terus kalau dengan terhalang orang tua itu maksudnya beda pendapat gitu ya, bisa dibicarain lagi, bisa dikomunikasi lagi, terus bisa lihat dari sudut pandang mereka gitu. Kalau kenapa mereka nggak ngerestuin kita, misal kita pengen jurusan itu psikolog gitu misalnya kan, tapi orang tua tuh pengen itu kita jadi guru. Nah, kita bisa komunikasi lagi, kita bisa tanya dan kita bisa lihat sudut pandangnya. Mungkin jadi psikolog itu orang tua mungkin ngebantuinnya dengan biayanya tuh kurang gitu, tapi kan kalau misalnya ke guru bisa memadai gitu. Terus bisa juga kalian cari beasiswa di mana-mana aja, itu bisa nguntungin kalian banget. Kalau dari aku sih itu aja. Setuju banget gitu kan. Untuk pesan sih aku sangat mengapresiasi dari motivasi dalam diri dia ya. Baik itu misalnya ada orang kayak tetap pengen kuliah tapi karena FOMO gitu kan, itu kan sebuah apresiasi juga kan, karena dari dalam diri dia mau nggak mau bergerak untuk kuliah nih, betul-betul gue kuliah nih, gue juga harus kuliah gitu kan. Nah, aku sangat mengapresiasi motivasi dia tetap masih melanjutkan pendidikan dan dia tidak putus hanya di pendidikan dasarnya aja ya kan. Nah, untuk pesan aku itu pertama, meskipun dia terhalang ekonomi ya mungkin secara dalam diri dia berarti dia sadar gitu kan, berarti pendidikan itu kan butuh finansial juga kan gitu. Nah, mungkin dia komunikasikan lewat orang tuanya. Pertama sih harus komunikasi gitu kan, meskipun dia minta ya udah jurusan psikologi yang gitu kan, mama bukan gak setuju nah gitu kan, kamu tahu kondisi mama gini. Oke, dengan adanya komunikasi yang baik berarti kan anak ini nangkep dan mengerti kan. Berarti dia ya udah deh mak, aku grade apa ini iya ya bisa gitu kan, tapi aku mau kerja mak gitu kan. Terus kalau misalnya mamanya masih larang, jangan nak, nanti kamu gini. Nah, terus kan anaknya bisa kasih pengertian, nggak apa-apa mak, aku meskipun tertunda perkuliahan aku mau kuliah gitu kan, tapi kita terlambat mak, aku pengen kerja gitu, aku pengen nggak mau di rumah aja mak gitu kan, aku pengen bergerak rumah gitu. Jadi ada komunikasi, si anak menunjukkan keniatan dia untuk tujuan kuliah dia gitu, dengan meskipun dia mengalah ego, itu kan bisa dibilang mengalah ego, dia mengerti kondisi orang tuanya, mengerti ekonominya, alasan orang tua yang menolak kan, dia nahan ego, dia mengerti, oke. Tapi dia nggak cuma nggak ya udah deh mah kalau emang nggak usah kuliah nggak apa-apa deh gitu, aku bisa enggak, tapi dia nunjukin gitu, oke mak, aku ngerti mak, aku nurut sama mama itu kan, tapi aku pengen kerja, aku nggak mau stuck. Dia nunjukin, dia lihat untuk capai target itu gitu. Nah, terus jika orang tuanya udah izinin, ya udah deh mak, ya udah deh nak, kamu bebas mau kerja di mana aja, mau bantuin mama kek atau mau di luar, oke. Karena bagaimanapun si anak ini kan bisa dibilang belajar mengenai keterampilan yang nggak cuma pendidikan itu lagi. Kan nggak ada yang tahu keterampilan yang dia hadapi bakalan berkembang nanti kan, misalnya itu.
Terus kedua, kalau misalnya finansial dia cukup nih, tapi dia nggak dapat restu, mungkin karena ini biasanya nggak dapat restu itu karena stigma kali ya, karena takut jauh, takut anaknya kenapa-napa gitu kan, atau enggak orang tua yang nggak setuju itu karena ada something dengan pilihan si anak itu kan, biasa rata-rata gitu tuh. Nah, kalau menurut aku kita mau membantah atau diem-diem itu kan nggak bisa, karena harus ngomong ada persetujuan orang tua. Menurut aku sih dia nyusun rencana sebagaimana dia bikin perbandingan dengan pilihan dia dengan pilihan orang tuanya. Balik lagi, diskusi lagi, komunikasi lagi. Cuman bagaimana, nah itu tuh, ini belajar lagi bahasa ya, belajar mengolah kalimat, belajar gimana buat menarik daya tarik seorang tua ini untuk mensupport kita nih. Kalian pernah pernah dengar ini nggak sih? Ada satu kreator ya, aku lupa siapa gitu. Dia pernah sharing gini, dia nyusun, enggak, orang tuanya tuh menolak pilihan dia, gitu kan. Tapi dia itu nggak cuma stuck di situ gitu. Dia tetap jadi orang tua pengen anaknya itu PNS, anaknya dia pengen PNS. Oke. Anaknya itu tetap ngelakuin langkah-langkah yang dari orang tua. Ayo nak, ini ada pendaftaran, ini harus ada latihan, dia ikutin. Tapi dia tetap mempersiapkan dengan pilihannya dia, dengan nunjukin dia, misalnya pilihan orang tuanya itu gagal kan. Nah, dia nunjukin nih, presentasi lah dengan hasil yang dia persiapkan. Nah, pilihan aku nih psikologi gitu. Nanti dia jenjangnya gini-gini mak. Nanti aku kuliah gini-gini mak. Nanti kalau udah lagi liburan aku bisa pulang, aku bisa ngulin asal kan. Membuat daya tarik, istilahnya kita penjual, orang tua itu bisa customer pembeli, gimana caranya biar dia tuh mau gitu kan makan sama yang kita. Itu tuh aku terpaku juga sih sama kreator yang sharing seperti itu, kan bisa menjadi acuan kita juga ya. Oh ternyata kalau misalnya nggak dapat restu nih teman-teman, asik, kalian tuh nggak apa-apa, turutin aja apa yang dimauin orang tua, karena kita nggak ada yang tahu nih hasilnya nih kan. Kita tetap nurutin, tapi kita tetap mempersiapkan pilihan kita gitu. Tapi seketika kalau misalnya kita tetap ngikutin orang tua terus keterima, kalian pernah dengerin nggak sih waktu pas zamannya anak-anak SMA itu keterima di 2 univ, ya kan? Tapi 2 pilihannya itu tuh bukan dia banget, kayak orang tuanya itu pas kalian kalau searching tuh pasti banyak banget yang sharing-sharing seperti itu ya, anak terpaksa lah ini. Terus mereka juga menyampaikan perasaannya dan akhir dari derita yang dia lalui itu antara tetap lanjut, ada yang tetap lanjut sampai akhirnya dia mengklaim kayak oh ya harusnya menurut orang tua, akhirnya terjadi hasilnya gitu kan. Ada juga yang akhirnya berhenti, dia nggak bisa dong progres gitu. Pokoknya emang cara Tuhan lah ya, cara Tuhan tuh berbeda-beda untuk setiap manusia. Itu sih untuk kesan pesan dari aku dan Iza. Agak berbelit ya. Intinya kalau menurut aku kalau apa ya, pesan buat perempuan-perempuan di luar sana, intinya mau berusaha dulu ya. Betul. Karena di mana ada kemauan di situ ada jalan. Kalau misalkan kehalang ekonomi, kita cari dulu jalan keluarnya apa. Kita bisa kerja, bisa sambil kerja, atau kita bisa cari yang freelance sambil dagang, kan bisa ya sekarang. Zaman sekarang dagang gampang banget lewat online gitu. Kalau misalkan kehalang nggak dapat terus dari orang tua juga, pasti kita harus ada usahanya gitu. Nggak mungkin kita nggak direstuin ya udah kita diem aja, kita nurut aja gitu. Pastinya kita juga harus ada usaha dari diri kita sendiri. Apalagi sekarang kesuksesan kan nggak cuma melalui pendidikan ya, banyak banget sekarang yang gila gampang banget dapat duit karena dia memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar sesuai dengan dari targetnya dia gitu. Kalau tadi kamu bahas konten creator ya, aku pernah ingat ada Laura Siburian, tau nggak? Tahu. Nah dia tuh juga sama makanya disuruh jadi PNS kalau nggak BUMN, tapi dia nggak mau. Terus akhirnya dia kayak ternyata pas dia jadi konten creator itu dia menghasilkan banyak gitu, melebihi dari jadi PNS. Dia juga kemana-mana ke luar negeri gitu, Iya kan, sendiri dengan hasilnya dia gitu. Bangun rumah sendiri, Benar. itu jadi kebanggaan orang tua juga sih, walaupun memang di luar dari restu orang tua. Tapi ya nggak ada salahnya juga buat ngikutin restu orang tua, karena kita nggak tahu ya jalan terbaik itu bakal lewat mana. Kayaknya udah agak lama nggak sih
sih bincang-bincang kita ini. Seru banget ya hari ini. Lumayan Seru-seru. berdaging banget sih apa yang kalian sampaikan. Pokoknya aku ngucapin makasih banget buat Liza sama Okta yang udah mau sharing-sharing tentang pendidikan sepanjang hayat. Ya intinya kalau pendidikan sepanjang hayat itu dia tuh nggak hanya pendidikan yang berhenti di bangku sekolah aja ya. Bisa tetap terus di selama kehidupan gitu. Bahkan kayak tadi ketika kita mau jadi ibu gitu, kita juga harus belajar gimana parentingnya ngatasin anak nangis, gimana parentingnya ngajarin anak-anak gitu. Terus setelah lulus juga kita tetap harus belajar untuk menyesuaikan diri di kerjaan kita gitu. Mungkin kita nanti bakal switch karir gitu kan. Tiba-tiba kita nggak di pendidikan, maksudnya nggak jadi guru, atau kita tiba-tiba jadi misalnya kasih saran dong apa nih, Loncat gitu. iya loncat jadi Misalkan jadi pengusaha. iya. Tiba-tiba kita punya usaha dan usahanya itu lumayan berkembang, kan mau nggak mau kita terusin ya. juga. Terus ya itu kita harus belajar gimana caranya mengembangkan usaha itu gitu ya. Sekarang kita belajar tentang menerima kalau misalnya pendidikan kemarin itu bukan sia-sia ya, tapi bikin pola pikir kita gitu lah, buat kita bisa mencapai kerjaan yang kita mau. Nah, kamu ada kalimat motivasi nggak sih dari kamu buat penonton kita? Oke guys, jadi mungkin ya sebelum penutup aku ada kata-kata sedikit gitu. Mungkin kalau misalkan kita nggak apa-apa kalau misalkan kita nggak pinter gitu, kita nggak apa-apa juga kalau misalkan kita nggak ngerti, kita belum paham, kita maksudnya masih ketinggalan gitu, nggak sama kayak teman-teman kita. Yang penting kita masih mau belajar dan terus belajar, karena dengan kita masih mau terusan untuk berproses, maka itu sama aja kita berjuang untuk diri kita untuk tetap bertumbuh gitu dan berkembang. Gitu aja sih guys.